Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz, bapak-bapak hadirin sidang subuh rahimakumullah. Sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita membacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para alim ulama yang memperjuangkan Islam di Indonesia, dan juga untuk kedua orang tua kita serta alim ulama yang kajiannya dikutip dalam kajian pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada minggu yang lalu kita sudah mengkaji mengenai malaikat Jibril, dan kita lanjutkan dengan malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu ditugaskan oleh Allah untuk membagi rizki dan hujan, serta menurut apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi malaikat itu walaupun secara tugas job description-nya sudah ada, namun kalau Allah perintah tidak pernah menolak. Yang pertama, tatkala malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah membelah dada Nabi, malaikat Mikail bertugas mengambil air Zam-Zam mendampingi Jibril. Yang kedua, pada saat waktu Nabi SAW diperjalankan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril sebagai pemandu. Jadi komandannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendampinginya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril mengenai malaikat Mikail. Mali lam ara Mikaila dhahikan qat. Jibril, mengapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa sedikit pun? Nah ini sesama malaikat nanya, Pak. Ya, kita juga kalau teman kan ada teman yang cemberut aja, ya kita nanya juga. Mali lam ara Mikaila dhahikan qat. Jibril, gimana itu malaikat Mikail kok enggak pernah tertawa sedikit pun? Tanya Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Ya Rasulullah, Mikail itu tidak pernah tertawa sedikit pun itu sejak neraka diciptakan. Jadi rupanya dulu suka ketawa, tapi begitu neraka diciptakan, Mikail tidak pernah tertawa sedikit pun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya Allah, memusuhi rasul-rasulnya Allah, memusuhi Jibril dan Mikail. Ini disebut wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya orang-orang yang memusuhi
Allah, memusuhi malaikat Allah, memusuhi Rasul Allah, memusuhi Jibril dan Mikail, itu adalah orang-orang kafir. Di orang kafir itu luar biasa, Pak. Allah dimusuhi, malaikat dimusuhi, Rasul dimusuhi, Jibril dimusuhi, Mikail dimusuhi. Ini penjelasan Al-Quran. Kalau nggak percaya, ya buka Al-Qurannya, baca. Nah, jadi saya cuma ngutip aja. Di dalam sebuah asbabun nuzul mengenai turunnya Al-Quran ayat 98, ini jawaban terhadap orang-orang Yahudi Madinah. Dulu orang Yahudi Madinah menunjukkan kebencian terhadap Jibril. Luar biasa, Pak. Kalau musuhin mau sama orang sih, ini malaikat dimusuhin. Dari mana tahu? Jadi Yahudi Madinah dulu itu benci terhadap malaikat Jibril, padahal malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Artinya malaikat itu tidak butuh apapun, itu dimusuhin oleh orang Yahudi Madinah di zaman Nabi. Mereka Yahudi Madinah itu berkata kepada Nabi Muhammad, kata orang Yahudi, Jibril adalah musuh kami karena dia menurunkan wahyu berisi azab dan peperangan. Seandainya Mikail yang datang kepadamu, wahai Muhammad, kami akan beriman. Karena Mikail membawa rahmat dan hujan. Karena Jibril itu membawa wahyu yang isinya azab dan peperangan, maka orang Yahudi Madinah saat itu memusuhi Jibril. Nah, ini luar biasa ini, Pak. Kira-kira orang sini ada nggak yang memusuhi Jibril lah? Malaikat dimusuhin. Itu saking cerdasnya, saking pinternya itu. Jadi dalam bahasa diplomasinya, Muhammad, andaikan yang memberi wahyu kepadamu itu adalah Mikail, aku beriman kepadamu. Cuma sayangnya yang memberi wahyu kepadamu adalah Jibril, maka aku tidak mau beriman. Ini kan sesuatu yang mustahil, Pak. Karena apa? Karena yang memberi wahyu sudah Jibril, bukan Mikail. Itu kan sama dengan, kalau bahasa Jawa apa? Itok-itok. Itok-itok. Pura-pura aja, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu wajib mengimani malaikat, wajib mengimani Rasul, dan juga wajib mengimani rukun iman yang lain. Dan tidak boleh membeda-bedakan antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain. Nah, kebencian terhadap pembawa kebenaran, pembawa wahyu, itu dikualifikasikan di dalam Al-Baqarah 98 itu dikualifikasikan sebagai orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Yahudi ini kalau bikin perjanjian 2 jam kemudian melanggar, Pak. Ini dulu Pak. Oh, sekarang sih enggak beda kali ya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh